Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Hartati, SMSI selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Fortuna Zain Hamid, SMSI, dan Ibu Menik Wijianti, SMSI selaku penguji 1 dan 2. Pada hari ini saya akan presentasikan hasil proposal skripsi saya. Berikut adalah penjelasannya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Apni Nuraida. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Analisis Perbedaan Rasio Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Sertifikasi ISO 9001 pada PT Water Treatment. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu pertama pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang masalah yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dunia yang banyak menimbulkan persaingan bisnis yang sangat tajam bagi perusahaan nasional maupun internasional. Nah, masuknya pasar perdagangan bebas ini ke Indonesia menjadi salah satu pemicu timbulnya persaingan dalam perkembangan industri. Nah, oleh karena itu, semakin ke sini konsumen semakin selektif dalam menentukan produk dan jasa yang akan digunakannya karena mereka ingin mendapatkan yang sesuai dengan harapannya. Nah, dengan hal itu, maka perusahaan berlomba-lomba untuk menunjukkan bagaimana agar produk dan jasanya itu mempunyai mutu yang bagus dan sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, salah satu caranya itu dengan mengontrol manajemennya, yaitu dengan adanya sertifikasi ISO 9001 ini. Nah, tentunya dalam suatu perusahaan itu maupun dalam jangka pendek maupun jangka panjang tentu adalah tujuan utamanya itu profit. Nah, di sini peneliti saya tertarik untuk mengambil topik ini karena ingin mengetahui apakah berpengaruh besar sertifikasi ISO terhadap profitabilitas dari perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan saya waktu PKL, di sana banyak tertera di depan resepsionis itu tuh sertifikasi yang menjadi unggulan dari perusahaan ini. Nah, di sana juga saya melakukan wawancara dengan salah satu staf finance-nya itu, dia mengatakan bahwa salah satu syarat untuk mengikuti tender itu tuh harus adanya sertifikasi ISO 9001 ini. Nah, oleh karena itu, di sini tentunya kan dalam tender itu pasti berpengaruh kepada profit. Nah, di sini saya ingin meneliti apakah sertifikasi ISO ini tuh berpengaruh signifikan atau tidak terhadap profit. Lalu poin selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Terdapat 4, yaitu mengapa sertifikasi ISO 9001 diperlukan bagi perusahaan. Lalu adakah pengaruh sertifikasi ISO 9001 terhadap profit perusahaan? Lalu bagaimana mekanisme penilaian sertifikasi ISO 9001? Dan apakah perusahaan sudah memenuhi standar ISO 9001? Nah, setelah diidentifikasi masalahnya, lalu saya memfokuskan penelitian yaitu pada pengaruh sertifikasi ISO 9001 terhadap profit perusahaan. Nah, lalu dapat dirumuskan yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin, net profit margin, return on equity, return on asset sebelum ISO 9001 pada PT Water Treatment. Nah, lalu yang kedua itu, apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin, net profit margin, return on equity, return on asset sesudah sertifikasi ISO 9001 pada PT Water Treatment ini. Nah,
Tujuan penelitiannya itu yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah sertifikasi ISO 9001 ini pada PT Water Treatment. Lalu di sini penelitian ini tuh bermanfaat untuk nanti ke depannya jika perusahaan akan menentukan bisa menentukan kebijakan apakah yang dapat meningkatkan profit. Lalu di poin kedua ini ada landasan teori, yaitu yang pertama kerangka teori. Di sini saya mengambil teori mengenai analisis laporan keuangan menurut Hutawuruk tahun 2017, lalu sistem manajemen mutu ISO 9001 menurut dalam jurnal Wiwit 2014, lalu ada rasio profitabilitas menurut Kasmir tahun 2014 halaman 115, dan analisis rasio menurut Karyoto tahun 2017 halaman 12. Setelah itu ada penelitian terdahulu. Nah, di sini peneliti terdahulunya itu ada dari Putri Sali Resensi Tambunan tahun 2009, lalu Cendrawati dan Melinda Haryanto tahun 2011, lalu Zahra Septianingsi tahun 2013, lalu Anastasia Panjaitan tahun 2015, dan Herlina Musikasari Sitorus tahun 2018. Setelah itu ada deskripsi konseptual. Berdasarkan kerangka pemikiran atau kerangka konseptual, penelitian ini diawali dengan mengetahui jenis perusahaan agar bisa mengetahui jenis pedoman dan jenis perusahaan sudah sesuai atau belum dengan ISO 9001 ini. Nah, PT Water Treatment merupakan perusahaan dengan jenis kegiatannya mulai dari desain, lalu pengembangan desain, produksi air bersih, inspeksi atau pengujian produknya, yaitu air bersih, sampai dengan pelayanan lunak jual. Maka dari itu sudah sesuai dengan pedoman yaitu ISO 9001. PT Treatment Water mendapatkan sertifikasi ISO ini tuh pada tahun 2014. Setelah itu saya mencari sumber berupa laporan keuangan dari PT Water Treatment. Setelah mendapatkannya, saya menghitung nilai dari profitabilitas, yaitu dengan indikator ROI, NPM, dan GPM. Setelah diketahui nilai-nilainya, maka dilakukan uji pada sampel t-test. Setelah itu, maka bisa dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan ataukah tidak ada perbedaan. Nah, setelah itu ada hipotesis. Nah, hipotesis yang terdapat pada penelitian ini yaitu satu, HO-nya itu terdapat perbedaan rasio H0-nya yaitu terdapat perbedaan rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin, return on equity, return on investment sesudah sertifikasi ISO 9001 pada PT Water Treatment. Lalu hanya itu tidak terdapat perbedaan rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin, return on equity, return on investment sesudah sertifikasi ISO 9001 pada water treatment. Nah, lalu yang kedua yaitu H0-nya terdapat perbedaan rasio profitabilitas yang terdiri dari 4 indikatornya sebelum sertifikasi ISO 9001. Lalu hanya itu tidak terdapat perbedaan rasio profitabilitas yang terdiri dari 4 indikator yang tadi sebelum ISO 9001 pada PT Water Treatment. Nah, setelah itu, poin yang ketiga ada metodologi penelitian.
Yang pertama ada waktu pelaksanaan. Dalam waktu pelaksanaan ini, yang pertama dalam penyusunan proposal di bulan Februari. Lalu awal Maret pengajuan judulnya, setelah pengajuan judul, pengumpulan data dan bimbingan. Lalu pada awal bulan ini diselenggarakannya seminar proposal. Lalu setelah itu melakukan pengolahan data dan analisis data yang sebelumnya telah dikumpulkan sampai pertengahan Juni, baru setelah itu penyusunan laporan penelitian sampai akhir Juli, dan selanjutnya seminar skripsi. Lalu setelah itu ada tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan penelitian atau ruang lingkup penelitian yang saya gunakan yaitu laporan keuangan pada PT Water Treatment yang berlokasi di kantor pusatnya, yaitu Jalan Ampera Raya nomor 18A Kemang, Jakarta Selatan, Indonesia. Nah, lalu di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber penelitian. Nah, di sini jenis dan sumber penelitiannya yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada, yaitu dengan dokumentasi berupa laporan keuangan dan wawancara mengenai gambaran perusahaan mengenai pelaksanaan sertifikasi ISO. Nah, lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung di tempat penelitian dengan melakukan wawancara kepada salah satu staf finance yang telah ditunjuk langsung oleh kepala bagian keuangannya. Nah, data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk gambaran umum perusahaan dan pelaksanaan sertifikasi ISO di perusahaan. Lalu ada data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, internet, untuk mendukung penelitian. Nah, data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan. Lalu setelah itu ada teknik pengolahan data. Pengolahan data di sini yang pertama yang dilakukan adalah editing, pengecekan data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan. Karena ada kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak logis. Lalu ada coding, yaitu kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identifikasi pada suatu informasi atau data yang dianalisis. Lalu setelah itu ada tabulasi. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberikan kode semua dengan kebutuhan analisisnya. Nah, di sini mengapa saya menambahkan operasional variabel penelitian untuk mempermudah saya dalam menentukan metode atau perhitungan apa yang akan digunakan dan cocok untuk penelitian ini. Nah, di sini untuk operasional variabel penelitiannya yang terdiri dari variabel independennya itu ada profitabilitas sebelum dan profitabilitas sesudah. Jadi terdiri dari dua variabel. Nah, lalu ada variabel dependennya, yaitu sertifikasi ISO 9001. Setelah itu, setelah tahu akan melakukan metode apa, yang pertama dilakukan adalah menghitung rasio profitabilitas per tahun dengan indikator, yaitu yang pertama ada gross profit margin, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan yang dirumuskan yaitu dengan penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi dengan penjualannya. Lalu yang kedua net profit margin, yaitu mengukur margin laba bersih atas penjualan.
Lalu ada return on investment, yaitu mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Lalu ada return on equity, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Setelah menghitung rasio, lalu dilakukan uji normalitas data yang bertujuan untuk menguji apakah data atau sampel yang diambil mempunyai sebaran distribusi normal atau tidak, atau bisa dibilang logis atau enggak datanya tersebut. Nah, jika hasilnya itu lebih dari 0,05, maka distribusinya itu dinyatakan normal. Dan jika datanya itu kurang dari 0,05, maka distribusinya itu dinyatakan tidak normal. Setelah itu baru dilakukan uji parametris independen sampel t-testnya. Nah, di sini dengan melihat Levin test, yaitu merupakan pengujian apakah populasi kedua sampel tersebut itu tuh memiliki varian atau perbedaan atau enggak. Nah, di sini jika Levin testnya itu menunjukkan F hitung lebih kecil dari F tabel atau nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka nolnya itu diterima atau menunjukkan bahwa variabel adalah sama. Nah, lalu melihat dari t-test, yang merupakan pengujian apakah terdapat perbedaan profitabilitas pada sebelum dan sesudah sertifikasi ISO. Nah, di sini merupakan puncak di mana nanti penelitian akan menunjukkan hasilnya. Nah, sekian dari saya. Berikut adalah sumber yang saya gunakan. Dan sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.